Kami mau duduk diam bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Karena kami sadar kami tidak sempurna, pemahaman kami banyak yang keliru, cara pikir kami, cara kami merasa dan sebagainya. Karena itu kami memerlukan kebenaran firman Tuhan yang boleh menolong kami membentuk pikiran kami, perasaan kami dan hidup kami. Supaya semakin selaras dengan apa yang Tuhan inginkan. Secara khusus di tengah dunia yang penuh dengan berbagai macam pengajaran, yang sebagian besar diantaranya menyeleweng dari apa yang Alkitab maksudkan. Pimpin kami Tuhan untuk menemukan kebenaran yang sejati. Dan tundukkanlah kami bawahnya. Supaya kami tidak memiliki pemahaman yang keliru. Tapi kami memiliki pemahaman yang benar dan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Mampukan kami mendengar, merenungkan, memahami, dan juga melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita masuk di doktrin Roh Kudus yang bagian yang terakhir. Bagian yang ketiga. Memang temanya ada dua yang mau kita bahas, yaitu karunia dan buah roh ya. Tetapi malam hari ini kita hanya bahas yang karunia saja. Buah roh saya pikir tidak terlalu sukar ya. Itu bicara masalah karakter kita. Sejak kita percaya pada Yesus, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Maka salah satu tanda kekristenan yang sejati adalah hidup kita yang semakin diubahkan. Melalui Roh Kudus yang mengubahkan karakter kita dari kasih, sukacita dan seterusnya. Yang dimana buah itu tidak langsung matang ya, tetapi mengalami satu progres pertumbuhan, ya sehingga pada satu hari kelak nanti disempurnakan oleh Tuhan. Kita tidak membahas itu, kita akan membahas yang karunia-karunia, yang saya pikir ini berhadapan dengan pandangan-pandangan yang juga keliru ya. Nanti kita akan lihat. Kita akan membahasnya berdasarkan 1 Korintus pasal 12, ayat 7 sampai 11. Kita akan membahas karunia-karunia Roh Kudus dengan berdasarkan 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 11. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Seperti yang dikehendakinya. Ya, ini satu ayat, bagian firman Tuhan yang sangat jelas ya, membicarakan karunia-karunia Roh Kudus. Mari kita jawab pertanyaan ini. Roh Kudus itu sebenarnya pemberi karunia atau karunia itu sendiri? Roh Kudus itu sebenarnya pemberi karunia atau pemberian itu sendiri? A, pemberi karunia. B, karunia itu sendiri. C, keduanya benar. D, keduanya salah. A. Nah, yang lain? Oke, kita lihat. Roh Kudus itu pemberi karunia atau karunia itu sendiri? Ternyata Alkitab membuktikan. Kayak kuis saja. Klik. Ternyata memang ada bagian di mana Roh Kudus sebagai karunia.
sebagai pemberian. Dalam Kisah Rasul 2:38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus bukan yang akan kita bahas itu ya, tetapi karunia Roh Kudus adalah Roh Kudusnya yang sebagai karunia. Jadi waktu percaya Yesus, kita dikatakan menerima Roh Kudus itu sebagai karunia, sebagai pemberian. Jadi ternyata jawabannya C. Ya, Roh Kudus itu dua-duanya. Dia karunia, juga pemberi karunia. Dia pemberian, tetapi dia juga memberikan pemberian. Ya, tapi yang dalam konteks Kisah Rasul 2, di mana seseorang percaya dikaruniai Roh Kudus, itu masalah Roh Kudus ke dalam hidup itu. Ya, jadi Roh Kudus memang kitab sebagai karunia itu sendiri ya. Kita bahas malam hari ini adalah Roh Kudus sebagai pemberi karunia. Ya tentu ya di dalam ayat yang kita baca tadi, ayat 7 dan 8, tetapi kepada tiap-tiap orang karuniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia itu berulang kali tadi kita baca ya. Jadi konteks malam ini kita akan membicarakan Roh Kudus sebagai pemberi dari karunia itu. Apa sih karunia Roh Kudus itu? Kalau kita cari ya pendapatnya pakar tentu macam-macam ya definisinya apa itu karunia Roh Kudus. Tapi secara simpel, secara sederhana, karunia Roh Kudus itu merupakan kemampuan khusus. Kenapa dikatakan khusus? Karena tadi waktu kita baca kepada tiap-tiap orang diberikan masing-masing. Karunia roh itu merupakan kemampuan khusus yang diberikan kepada kita, Kudus, pada saat kita menjadi orang Kristen percaya. Ya, jadi ada beberapa kata kunci ya, di sana ada kemampuan, ada khusus, dan ada waktu percaya. Jadi ketika kita percaya kepada Kristus, maka pada saat itu dipastikan punya karunia Roh Kudus. Pasti. Tidak mungkin tidak ya. Tidak mungkin tidak. Pasti punya itu. Kalau gitu apa bedanya karunia Roh Kudus dengan bakat? Bakat kan bicara kemampuan juga ya. Apa bedanya bakat dan karunia? Apakah ada perbedaannya atau sama persis kira-kira? Beda. Apa bedanya bakat dan karunia? Bakat dan karunia Roh Kudus. Dan coba untuk menyumbangkan pemikirannya. Oke, ini ada daftar dari beberapa perbedaan karunia dan bakat. Dari sisi sumbernya, bakat itu memang dari Allah, tapi diturunkan melalui orang tua. Secara umum ya, bapaknya pintar musik, mamanya suka musik, biasanya anaknya ada ketularan jiwa musik itu seninya ya. Tapi memang tidak mutlak sih ya. Ada yang papanya tidak suka musik, mamanya tidak suka musik, anaknya musisi. Jadi memang tidak mutlak. Tapi secara umum diturunkan seperti itu ya. Apa yang menjadi hobi dari orang tuanya, menjadi bakat dari orang tuanya, itu secara umum memang diturunkan ke anaknya. Ya. Jadi bakat itu dari Allah melalui orang tuanya. Kalau karunia sumbernya dari Allah tanpa orang tua. Jadi tidak ada kaitan dengan hubungan biologis karunia itu. Ya. Itu dari hal dimiliki, kapan dimiliki? Bakat itu dimiliki orang sejak lahir. Sejak lahir bakat itu. Cuma baru muncul ya setelah usia sekian. Tapi sebenarnya dari lahir sudah ada itu bakatnya ya. Apakah olahraga, apakah musik, lukis dan sebagainya. Itu ada dari lahir. Tapi kalau karunia roh itu kapan dimilikinya? Sejak percaya Yesus.
Beda ya. Jadi bakat dari lahir. Tapi kalau dikatakan karunia, Roh Kudus memberikan karunia itu pasti sejak dia percaya Yesus. Meskipun dia berbakat dari lahir, bakat musik, bakat bicara gitu ya. Tapi kalau dia tidak percaya, maka dia tidak akan pernah menerima karunia. Apakah karunia itu karunia menyanyi dan sebagainya ya? Tidak. Tujuan, dari segi tujuan, bakat itu berguna bagi sesama dalam halnya. Ya pelukis, melukis, orang melihat, wah bagus ya lukisannya. Ya sebatas itulah. Pemusik, mengaransemen satu lagu, orang mendengarkan, wih bagus banget aransemennya. Biasa, natural. Tetapi tujuan dari karunia roh itu supaya berguna bagi sesama dalam hal rohani. Di dalam hal rohani, menumbuhkan iman. Berguna bagi kerohanian. Dari sisi prosesnya, bakat itu mulai dengan disadari, lalu dilatih dan dikembangkan. Wah anak kita, wah kayaknya ini bakat nyanyi nih. Wah langsung dicarikan guru vokal ya. Supaya bakatnya dikembangkan, dilatih gitu. Wah dari kecil kita ini jago bola ini ya. Berapa kali kaca pecah kan, tendangin bola terus nih. Wah, sekolahin nih, kursusin ya atau sekolah bola, wah dikembangkan bakatnya. Itu bakat ya. Karunia itu memang dimulai dengan kesadaran ya. Apa karuniaku? Nah kalau karunia ini ada dua cabang. Ada karunia yang memang bisa dikembangkan, bisa dilatih makin berkembang. Ada karunia yang memang tidak bisa. Karena nanti kalau kita pelajari karunia itu ada dua macam ya. Karunia yang sifatnya natural dan karunia yang supranatural. Karunia musik, natural atau supranatural? Natural, bisa dilatih, bisa dikembangkan. Punya cuma C, A minor, ke G, gitu ya. Itu bisa dikembangkan ya, mau main C segala macam, bisa. Kalau mujizat, karunia mujizat, natural atau supranatural? Itu tidak bisa dikembangkan. Ya itu aja, tidak bisa dikembangkan. Jadi karunia yang natural, bisa dikembangkan. Khotbah itu karunia. Bisa dikembangkan. Dulu kami hamba Tuhan itu waktu praktek khotbah pertama, mana bisa selancar sekarang. Gemeteran juga dulu di mimbar tuh. Pakai teks, lengkap tuh. Titik komanya lengkap tuh. Atau awal-awal khotbah. Nah itu makin dikerjakan terus, dikembangkan terus, dipelajari terus ya bisa makin baik ya. Tapi kalau karunia kesembuhan ya tidak bisa. Jadi karunia yang supernatural tidak mungkin bisa dipelajari, tidak bisa dikembangkan. Tapi yang karunia yang natural itu bisa ya. Jadi itu sedikit perbedaan antara bakat dan karunia Roh Kudus ya. Nah bakat itu bisa menjadi karunia. Bakat kan dimiliki dari lahir ya. Karunia itu dimiliki ketika percaya. Maka bakat yang dari lahir itu akan berubah menjadi karunia ketika dia menjadi percaya dan menggunakan bakatnya itu untuk pelayanan. Jadi kalau kita bicara karunia Roh Kudus itu selalu konteksnya pelayanan ya. Karunia Roh Kudus selalu konteksnya pelayanan. Karunia diberikan tidak pernah untuk kepuasan diri kita, tidak pernah sama sekali. Allah memberikan karunia untuk pelayanan bersama, tidak pernah sebagai satu kepuasan pribadi, tidak pernah. Nah sehingga bakat itu bisa menjadi karunia ketika bakat itu, ketika dia percaya, digunakan untuk melayani Tuhan. Contohnya ada di Keluaran 31 ayat 2-5. Lihat telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Dipenuhi dia dengan roh Allah. Dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Ini ahli-ahli semua.
Tapi Tuhan memakainya untuk pelayanan. Jadi bakat keahliannya dari kecil itu. Lalu Allah memenuhi orang itu dengan rohnya, maka dengan bakatnya yang dari awal sudah ada, digunakanlah itu untuk melayani Tuhan dan melayani pekerjaannya. Maka ini bakat menjadi karunia. Bakat yang dimiliki seseorang, tapi dia belum pernah jadi orang percaya, maka sebatas bakat. Bakat yang dimiliki seseorang yang kemudian satu hari dia percaya, dan dia menggunakan bakat itu untuk pelayanan, maka bakat itu menjadi karunia. Double gift. Ya. Sudah selain double gift, dia sudah mengalami pergeseran tujuan. Awalnya kan dia pakai untuk dirinya sendiri, bakat ya, sebagai apa ya, mempertunjukkan perform dirinya. Tapi begitu masuk ke dunia pelayanan, ini untuk kepentingan bersama, untuk pelayanan, untuk kemuliaan Tuhan. Sebelum percaya, bisa nyanyi bagus, juara di mana-mana. Setelah percaya, dia pakai bakat nyanyinya, masuk ke pelayanan, memuji Tuhan, memimpin paduan suara dan sebagainya. Untuk melayani Tuhan, itu menjadi karunia. Awalnya bakatnya sekedar menjadi pertunjukan dirinya. Tapi begitu dia masuk ke pelayanan, Tuhan panggil dia, maka itu menjadi karunia dan tidak lagi boleh untuk dirinya sendiri. Tapi benar-benar untuk membangun gereja Tuhan, membangun tubuh Kristus ya. Jadi bakat bisa menjadi karunia. Karena itu kita yang sudah percaya, bakatnya di mana? Jangan cuma jadi bakat terus. Ya. Kita yang sudah percaya nih ya, bakatnya di mana? Jangan jadi bakat terus, pakai itu untuk pelayan, maka itu jadi karunia. Ya, jadi jangan dikubur terus bakatnya ya. Bakat ya. Sebelum percaya, marketing. Wah, cara pendekatan ke orang keren banget ya. Banyak orang gak bisa tembus, wah dia tembus. Marketingnya luar biasa. Setelah percaya, bakat itu jangan cuma cari cuan aja tuh ya. Bisa pakai itu untuk pelayanan ya. Bisa, penginjilan ya, penginjilan. Bisa. Tidak semua orang itu punya kemampuan pendekatan dengan orang dengan bagus. Ada orang yang untuk memulai itu sangat berat. Sangat berat. Kamu dulu. Nanti kalau sudah jalan baru aku cerita ya. Ada begitu memang, karena memang itu itu karunia sebenarnya ya. Tidak semua orang bisa memulai mendekati orang dengan baik. Intinya adalah, ayo ini semua kira menyadarkan kita ya. Bakat kita jangan sekedar jadi bakat. Mari biarlah itu Tuhan pakai menjadi karunia ya. Jadi pakai kemampuan yang ada untuk melayani Tuhan. Kita lanjutkan. Setiap orang percaya pasti, bukan mudah-mudahan ya, bukan moga-moga ya. Jadi bukan hanya hidup kekal yang pasti. Tapi masalah karunia Roh Kudus itu juga setiap orang percaya pasti mempunyai karunia Roh Kudus. Pasti. Pasti. Ya. 1 Korintus 12 ayat 7 dan 11. Pada tiap-tiap orang dikaruniakan. Tiap-tiap berarti satu ya. Satu. Dikaruniakan penyataan roh. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Seperti yang dikehendakinya. Wah, ini kalimatnya sangat jelas banget ya. Kepada tiap-tiap orang secara khusus dikasih karunia. Seperti yang dikehendaki Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu menghendaki si A, si B, si C. Dengan memberikan karunia tertentu untuk si A, si B, si C. Jadi setiap kita yang sungguh-sungguh percaya, kita pasti punya karunia itu. Pasti. Ya. Berbeda dengan bakat yang ada pada setiap orang sejak ia lahir, maka karunia hanya ada pada orang Kristen yang sejati dan baru ada sejak ia percaya pada Yesus. Karena semua orang Kristen sejati diberikan Roh Kudus, maka pasti tidak ada orang Kristen sejati yang tidak mempunyai karunia sehingga ia tidak dibutuhkan dalam gereja. Artinya
kita tidak boleh lagi mengatakan, saya tidak berguna di gereja ini. Sudah banyak orang hebat, sudah banyak orang pinter, sudah banyak orang yang cakap. Saya tidak berguna, saya ini apa namanya ya, pendengar sajalah, pemandu sorak, pelengkap penderita, dan lain sebagainya. Tidak bisa begitu lagi, tidak bisa begitu lagi. Begitu kita percaya sungguh-sungguh Roh Kudus memberikan karunia, dan kalau dia memberikan karunia pasti itu dibutuhkan di dalam gereja. Sehingga tidak boleh lagi ada jemaat yang merasa minder ya, aduh apa sih guna aku di gereja ini? Pasti berguna. Tapi banyak yang mungkin merasa tidak berguna karena tidak menggumulkan dengan serius panggilan Tuhan dan karunia Tuhan yang diberikan. Karena memang mengenali karunia itu kadang-kadang itu membutuhkan perjuangan. Kadang-kadang dalam tanda kutip ya harus coba-coba untuk menemukan karunia. Karena tidak semua orang diberikan satu yang langsung jelas begitu karunianya apa. Kadang-kadang kita meraba-raba apakah karuniaku ini atau tidak ya. Termasuk mengajar. Kadang-kadang orang langsung mengatakan, wah aku tidak punya karunia ngajar, tidak punya aku. Belum dicoba. Tapi setelah dicoba, bisa. Bahkan setelah dilatih, dikembangkan, ngajarnya lebih bagus dari yang senior. Jadi kebanyakan orang yang merasa tidak punya karunia karena sudah mengangkat bendera putih lebih dulu. Sebelum dia mencoba dan mencari tahu. Kayaknya kamu punya karunia ngajar sekolah minggu. Enggak. Sudah coba belum? Belum sih. Kecuali orang yang memang tidak dikasih karunia musik. Ya. Nyanyinya falesnya luar biasa. Nah, kalau diajak paduan suara boleh menolak ya. Maaf saya tidak punya karunia nyanyi. Itu sudah jelas ya. Tapi untuk bagian-bagian memang harus dicoba. Mesti dicoba dulu. Ya. Untuk Tuhan, mengapa kita tidak mau berusaha mengenali karunia-karunia itu ya. Yang memang seringkali semacam disembunyikan ya. Supaya kita menggali, menggumulkan. Itu seninya. Seni mengenali karunia kita. Ya. Tidak mungkin langsung dinyatakan semuanya. Punya 5 karunia langsung nyata semua 5, tidak begitu. Kadang-kadang 1, 2, 3. Ya, itu tanggung jawab kita sebenarnya untuk mengenalinya. Lanjut lagi masih di dalam poin setiap orang percaya pasti mempunyai karunia Roh Kudus. Yang pertama ada Kristen yang diberikan lebih dari 1, bahkan banyak karunia oleh Roh Kudus. Liming langsung angguk kepala. Berapa karuniamu, Ming? Oh, enggak ada. Enggak ada. Ada ya, ada orang Kristen yang memang dikasih karunia lebih dari 1, bahkan banyak ada. Saya pikir kita bisa mengenali orang-orang itu dan kita bisa mengenali diri kita ya. Ya, ada ya. Tidak ada orang Kristen yang diberikan semua karunia, tidak ada. Diberikan banyak, ada. Dikasih semua karunia, tidak ada. Iya, Sportman ya. Luar biasa ya. Dari apapun bisa. Oke. Tidak ada begitu, saudara. Allah tidak mungkin lakukan itu ya. Tidak mungkin begitu. Jadi ada yang dikasih banyak, tapi tidak ada yang dikasih semuanya, tidak ada. Sebenarnya kalau Allah mau kasih semua bisa sih. Cuma Allah tidak mau. Supaya apa? Supaya tidak sombong. Yang kedua, supaya ada yang dikatakan saling melengkapi itu loh. Makanya tubuh kan digambarkan dengan banyak anggota ya, macam-macam beda-beda, supaya saling melengkapi. Enggak semuanya mata kan lucu ya. Ngeri kita kalau semua mata tuh, enggak bayangin ya. Kayak monster gitu ya. Semua mata semuanya.
Semua telinga, semua mulut, semua ngerinya kita punya tubuh kok begitu. Ya. Itu tujuannya sebenarnya. Nah tentang hal ini, Calvin mengatakan begini. Tak seorang pun mempunyai begitu banyak sehingga mempunyai cukup dalam dirinya sendiri. Sehingga tidak membutuhkan bantuan orang-orang lain. Aku punya semua karunia, aku tidak butuh orang lain. Tidak begitu, Allah tidak mau begitu. Karena Roh Allah membagikan karunia-karunia itu di antara kita. Supaya kita bisa membuat semua itu menyumbang pada keuntungan bersama. Jadi saling melengkapi. A, B, C sampai Z diberikan karunia, ada yang banyak, ada yang sedikit, tapi tidak mungkin semua untuk boleh saling melengkapi. Tak ada orang yang kepadanya diberikan semua karunia, tidak ada. Supaya jangan siapapun karena puas dengan bagian khususnya memisahkan dirinya dari orang-orang lain dan hidup sendirian untuk dirinya. Allah tidak mau. Kita merasa bisa semua, lalu kita merasa tidak butuh orang Kristen yang lain, kita menyendiri. Allah tidak mau seperti itu. Karena itu Tuhan menyebut kita sebagai anggota tubuh. Sebab kita sadar kita membutuhkan yang lain. Hati-hati kita yang dikaruniai banyak, dikaruniai karunia yang lebih menonjol dari orang lain, hati-hati. Kita tetap butuh orang lain. Kita tetap butuh jemaat. Kita tetap butuh anggota tubuh Kristus yang lain. Karena kita tidak memiliki semuanya. Ya, memang tujuan Allah seperti itu, supaya kita sadar sehebat-hebatnya kita, sebanyak-banyaknya karunia kita, sebaik-baiknya orang memuji kita, ingat kita membutuhkan orang lain. Ya. Yang berikutnya, masih dalam poin setiap orang percaya pasti mempunyai karunia Roh Kudus. Tadi yang pertama, ada yang dikasih banyak. Yang kedua, tidak ada yang dikasih semua. Yang ketiga, tidak ada satu karunia pun wajib dimiliki oleh setiap orang Kristen. Jadi ada yang dikasih banyak, tidak ada yang dikasih semua. Dan yang ketiga, tidak ada karunia yang wajib dimiliki setiap orang Kristen. Artinya kita tidak boleh memaksakan karunia kita untuk orang lain. Tidak boleh ada karunia yang diwajibkan untuk orang lain. Iman itu karunia atau bukan? Karunia Roh Kudus bukan? Nah, nanti kita bahas apa itu karunia iman ya. Sekali lagi, tidak ada karunia yang boleh dipaksakan kepada orang lain. Aku punya karunia ini, kamu harus punya. Nah, aku bisa ngajar, kamu harus bisa ngajar. Oh, enggak bisa. Aku bisa nyanyi, kamu harus bisa nyanyi. Nah, boleh. Dalam hal ini termasuk bahasa roh ya. Di kalangan karismatik, ada satu karunia yang dipaksakan, ya, yang dianggap diwajibkan untuk semua orang Kristen. Harus bahasa roh. Padahal kita baca tadi, bahasa roh itu salah satu karunia. Salah satu karunia. Dan yang namanya karunia tidak boleh diwajibkan. Karena tadi ada kata kuncinya ya. Kepada tiap-tiap orang diberikan karunia secara khusus oleh Roh Kudus menurut kehendaknya. Jadi yang menentukan siapa dikasih apa, itu Roh Kudus. Kita sebagai manusia yang menerima karunia, tidak berhak mewajibkan orang memiliki karunia yang sama dengan kita. Tidak bisa. Karena karunia itu pemberian mutlak kedaulatannya Roh Kudus. Yang memilih siapa diberikan apa. Itu mutlak dari dia ya. Kita tidak bisa maksa dan kita tidak boleh memaksakan karunia kepada orang lain. Coba kita lihat ya. Yang saya kasih warna merah itu ya. Sebab kepada yang seorang dan seterusnya, kepada yang lain, kepada yang seorang, kepada yang lain, kepada yang seorang, kepada yang lain, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya.
Itu kalimat-kalimat memberitahu kepada kita memang itu spesifik, khusus, spesial untuk karunia. Tidak bisa dipaksakan kepada orang lain. Tidak boleh diwajibkan. Karena Roh Kudus memberikan kepada yang seorang dikasih ini, kepada yang lain dikasih ini, kepada yang seorang dikasih ini, kepada yang lain. Laki-laki secara khusus menurut keputusannya yang berdaulat. Ya. Juga dalam 1 Korintus 12 ayat 28-30. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka dapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul? Atau nabi? Atau pengajar? Tidak. Adakah mereka mendapat karunia untuk mengadakan atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jelas jawabannya tidak. Dari bagian ini tidak ada karunia boleh diwajibkan atau diharuskan ya untuk orang lain, tidak bisa. Sekarang kita masuk ke bagian karunia-karunia Roh Kudus yang ada dalam 1 Korintus pasal 12 tadi. Ada berapa kira-kira karunia Roh Kudus yang dicatat dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7 dan seterusnya tadi? Iya, pinter, luar biasa. Iya sudah ada. Buah roh 9 rasanya. Karunia yang dicatat di sini 9 juga. Apakah cuma 9 nanti kita bahas ya. Sekarang kita mau lihat dulu masing-masing karunia, yaitu 9 karunia terdapat dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7 dan seterusnya tadi itu ya. Kita lihat yang pertama dari 9 karunia Roh Kudus. Yang pertama adalah karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Terjemahan lebih tepatnya adalah karunia perkataan hikmat. Jadi ada orang yang percaya kepada dia, Roh Kudus menetapkan, oh orang ini kata perkataan hikmat. Apa itu? Apa itu karunia perkataan hikmat? Saya cukup menyesalkan ya, dari banyak penafsir dan artikel-artikel yang saya baca itu, hampir semua mengartikan ini pemberitaan Injil. Jadi karunia berkata-kata dengan hikmat, atau karunia perkataan hikmat adalah karunia memberitakan Injil. Wah, saya agak terganggu ini ya. Kok begini? Meskipun ada keterangan berikutnya ya. Memang semua orang Kristen harus memberitakan Injil, tetapi ada yang diberikan karunia untuk memberitakan secara lebih baik. Tapi tetap bagi saya, menurut saya pribadi sih, bukan ini maksudnya. Menurut saya, karunia berkata-kata dengan hikmat atau karunia perkataan hikmat itu bukan karunia pemberitaan Injil. Karena di dalam Alkitab tidak pernah diajarkan di bagian yang lain pemberitaan Injil itu sebagai karunia. Pemberitaan Injil itu sebagai amanat, sebagai perintah. Bukan sesuatu yang khusus diberikan kepada seseorang. Tidak. Itu perintah. Bahwa ada orang yang menyampaikan lebih baik, ada orang yang menyampaikan kurang baik. Itu bukan masalah karunianya. Itu masalah seberapa banyak dia melakukannya. Mengapa seringkali orang menyampaikan Injil dengan belepotan? Karena jarang lakukan. Karena tidak pernah menerima satu bimbingan atau diperlengkapi bagaimana menyampaikan sehingga belepotan ya. Dari ke C, ke Z, ke B lagi, segala macam, muter-muter. Itu bukan karena kurang karunia, bukan. Itu karena tidak diperlengkapi dan tidak menggunakan terus-menerus. Karena dalam pelatihan yang kita sering lakukan, sudah terbukti nyata dari orang yang belepotan. Nyampaikan ngomongnya belepotan, tapi dilakukan terus, dilatih, lakukan terus, lama-lama lancar dan bagus. Jadi saya pribadi tidak menyetujui bahwa
karunia perkataan hikmat itu adalah karunia pemberitaan Injil. Meskipun dengan catatan memang semua harus beritakan Injil, tapi ada yang diberikan karunia lebih lagi menyampaikan dibanding yang lain. Bagi saya tidak. Karena pemberitaan Injil intinya bukan karunia. Pemberitaan Injil itu amanat. Jadi jemaat GPMI Balikpapan jangan pernah mengatakan saya tidak punya karunia memberitakan Injil. Jangan lagi pernah berpikir, aku sih pengen PI cuma kayaknya aku tidak punya karunia untuk itu. Salah. Pemberitaan Injil bukan karunia. Pemberitaan Injil itu amanat. Kalau kita merasa kurang bisa itu karena kita tidak memberi diri diperlengkapi. Dan atau kalau kita sudah diperlengkapi kita tidak menggunakannya. Jadi termasuk bagian yang perlu ya. Betapa bahayanya ya ketika gereja-gereja ini juga mengajarkan bagian ini ya. Siapa yang punya karunia PI? Wah aku punya, kamu tidak punya. Makanya banyak yang tidak PI di gerejanya karena takut PI pakai alasan ini, aku tidak punya karunia. Maka di sinode kita juga pernah merevisi ya. Ada satu buku pembinaan yang sempat ya di sana dalam satu list itu pemberitaan Injil dianggap sebagai salah satu karunia ya, kita sempat merevisi bagian itu. Ya, karena kita yakin pemberitaan Injil bukan karunia tapi itu amanat. Kalau begitu, apa ini karunia perkataan hikmat? Sebenarnya tidak sulit ya untuk menentukan apa ini karunia perkataan hikmat. Masih ingat Salomo? Apakah semua orang dikasih seperti Salomo? Tidak. Banyak orang pinter. Tapi orang yang bisa memutuskan suatu persoalan, memberikan nasihat dengan sangat tepat dan bijak. Tidak semua orang bisa lakukan itu. Banyak orang bisa punya gelar S1, S2, S3. Tapi untuk memutuskan satu persoalan ya, melihat konteksnya, sikonya, segala macam secara komprehensif, lalu memutuskan ini yang tepat. Tidak semua orang bisa begitu. Nah bagi saya, karunia perkataan hikmat seperti itulah. Orang yang bisa membimbing orang, yang bisa mengarahkan seseorang, yang bahkan bisa memutuskan atau memberikan solusi terhadap persoalan seseorang dengan hikmat yang dari Tuhan. Yang semacam ini tidak semua punya. Ada orang ketika dicurhati ya, gimana ya, aku juga bingung loh. Kalau aku jadi kamu juga aku bingung gimana. Jadi begitu ya. Tapi orang yang punya karunia hikmat, waktu dengar dia akan dengerin baik. Ting dong. Gini loh. Coba kamu lihat sudut pandang ini, coba kamu lihat sudut pandang itu. Dia bisa mengarahkan orang dengan hikmat. Jadi tidak sembarang memutuskan akhirnya. Jadi benar-benar keputusan yang tepat sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bagi saya karunia perkataan hikmat seperti itu ya. Yang seperti yang dimiliki Salomo, yang tidak dimiliki oleh semua orang. Kita lanjut ke karunia yang kedua. Karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Apa itu karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan? Nah di dalam bagian ini penafsir terbagi dua ya. Ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan ini berkenan dengan hal yang supranatural. Yaitu dengan pengetahuan-pengetahuan supranatural. Hal-hal yang bukan natural maksud itu tentu ya. Yaitu dia bisa mengetahui sesuatu yang sifatnya supranatural yang dialami oleh seseorang. Misalnya orang punya masalah ya. Orang biasa yang tidak punya karunia ini yang anggap masalahmu ya biasa-biasa. Tapi orang punya karunia Roh Kudus dia bisa tahu. Oh di balik masalah ini ada masalah rohani. Orang biasa kan tidak mungkin tahu ya. Oh kamu dulu pernah ke dukun ya? Kamu dulu pernah masih punya simpen jimat ya? Ada memang yang menafsirkan bagian ini dengan semacam itu ya. Jadi pengetahuan-pengetahuan supranatural. Di mana orang itu bisa melihat sisi rohani di balik sebuah persoalan. Lalu memberikan advice, memberikan satu solusi. Atau yang kedua,
Penafsir mengatakan bahwa karunia berkata dengan pengetahuan ini adalah bagaimana orang itu memiliki karunia pengetahuan firman yang lebih baik dan lebih banyak dari orang lain. Dan semua orang Kristen punya pemahaman firman yang melimpah ya, tidak semua ya. Ada yang begitu berlimpah, ada yang begitu banyak. Begitu nyinggung satu poin langsung ingat ayatnya. Semua. Ada orang Kristen yang bahkan mungkin 2 ayat, 3 ayat pun sukar sekali nyantol di pikiran. Ada yang mengkaitkan itu dengan hal ini. Jadi orang yang punya karunia perkataan pengetahuan itu adalah terkait dengan orang yang memang diberikan kemampuan lebih untuk memiliki banyak pengetahuan firman Tuhan. Sehingga bisa menolong orang lain dalam berbagai persoalan. Menurut saya kedua-duanya bisa benar. Jadi karunia berkata-kata dan pengetahuan bisa merupakan sesuatu yang memang supranatural ya. Di mana diberikan kemampuan khusus mengetahui hal-hal supranatural di balik sebuah peristiwa atau persoalan seseorang. Yang memang ada pengalaman-pengalaman supranatural yang memang melatar belakangi persoalannya. Bisa jadi seperti itu. Ya. Tapi juga bisa berarti memang seorang itu diberikan kemampuan lebih untuk memiliki pengetahuan firman yang begitu baik dan melimpah. Sehingga kalau berdebat, ayat-ayat langsung muncul semua. Ya begitu. Jadi menurut saya dua-duanya bisa benar ya. Sekarang karunia yang ketiga, karunia iman tadi yang singgung Gomorti ya. Karunia iman. Kabarnya seorang roh itu memberikan karunia iman. Wah berarti kalau karunia itu diberikan kepada setiap orang secara khusus dan bisa tidak sama dengan orang lain, apa yang dimaksud dengan karunia iman di sini? Mungkinkah karunia iman ini bicara iman keselamatan? Sedangkan konsep karunia Roh Kudus adalah diberikan kepada tiap-tiap orang secara berbeda, secara khusus, menurut kehendaknya Roh Kudus. Mungkinkah iman di sini bicara iman keselamatan? Tidak mungkin. Karena iman keselamatan itu harus ada pada setiap orang percaya. Sedangkan karunia Roh Kudus itu diberikan secara berbeda kepada yang satu dengan yang lainnya. Maka karunia iman dalam 1 Korintus pasal 7, pasal 12 ini, ayat 7 dan seterusnya, itu bukan karunia iman keselamatan. Bukan saving faith, bukan. Kalau begitu iman apa? Iman memindahkan gunung. Pernah enggak lihat orang itu sering gampang ragu-ragu? Wah, gimana ya? Gimana ya? Sudah doa sih, tapi kayak tidak mungkin. Tapi lah orang, pasti. Yakin. Ada model begitu toh? Enggak semua orang Kristen model begitu kan? Ada yang masih, bisa enggak ya? Ada orang, maju. Yakin. Ada orang yang doain orang sakit. Sembuh enggak ya? Ada yang percaya. Sembuh. Nah, ini karunia. Karunia. Nah, di dalam hal ini seringkali ada semacam konflik loh di dalam tubuh Kristus kalau udah hati-hati loh ya. Ada orang yang punya karunia iman dianggap apa? Dianggap, wah ini ngaco ini, tidak masuk akal nih ya. Ini tidak logis ini. Hati-hati loh. Hal ini bisa menimbulkan konflik kalau kita tidak saling mengerti loh. Bahwa ada kemungkinan keyakinannya dia itu adalah karunia iman dari Tuhan. Bisa jadi loh ya. Bisa jadi. Jadi kalau kita melihat ada sahabat kita atau rekan kita yang yakin untuk melakukan sesuatu, maka ingat ada kemungkinan itu karunia iman, ada kemungkinan. Ya, jadi jangan langsung dimusuhin. Kamu itu cobalah mikir yang logis.
Kita harus menyadari ya, memang Alkitab itu banyak kisah yang sebenarnya nggak logis. Kalau kita membatasi karya Tuhan dengan logis, dengan logika, kita jadi liberal nantinya. Mau beli tanah 10 M, gak mungkin lah, gak mungkin. Nyerah sudah. Tapi mungkin ada orang yang dikasih iman. Apa? Melangkah terus. Jadi yang semacam ini jangan sampai ribut ya. Nggak usah saling merendahkan. Kamu tuh nggak punya logika, kamu tuh nggak punya iman. Wah repot ya. Repot. Mending tetap sama-sama doakan saja. Doakan saja, lebih bagus begitu. Karena memang karunia iman di sini semacam itu. Ada seorang misionaris, saya lupa namanya ya. Josh Muller atau siapa gitu loh. Dia itu punya panti asuhan dengan banyak sekali penghuninya. Anak-anak, yatim piatu, banyak sekali. Tapi tahu enggak, dia menolak membuat proposal. Tolak. Tidak akan aku minta bantuan kepada siapapun. Aku percaya Tuhan cukupkan. Wah ini bagi orang yang tidak punya karunia iman ya, mungkin dianggap konyol ya. Kamu tuh konyol kamu tuh. Tapi memang Josh Muller punya karunia iman, Tuhan pasti cukupkan. Aku tidak perlu minta-minta. Dan ternyata terbukti dipelihara Tuhan. Panti asuhannya. Ya, kadang-kadang antara iman dan hikmat ini coba dibenturkan ya. Berhikmatlah kamulah, jangan asal yakin. Punya hikmat lah. Kadang-kadang orang menggunakan hikmat untuk mencibir orang yang punya karunia iman. Tapi juga kadang-kadang orang yang punya karunia iman mengabaikan hikmat juga. Ya. Jadi mesti hati-hati ya kedua, mesti harus seimbang ini timbangannya. Kalau enggak ini bisa saling menyalahkan soalnya ini ya. Yang tidak punya karunia iman nyalahkan yang punya karunia iman dianggap ngaco, tidak logis segala macam, atau sebaliknya begitu. Jadi karunia iman ada, berupa keyakinan seseorang untuk melangkah. Meskipun masih hitam depannya itu. Tapi dia yakin. Memang ya tidak semua keyakinan itu karunia iman, saudara. Tidak semua sih. Memang ada juga yang keyakinannya itu nekat. Kadang-kadang memang nekat dengan iman ini sukar kita bedakan tuh ya. Memang tergantung orangnya punya karunia iman atau tidak sih ya. Kalau orang yakin tapi sebenarnya dia tidak punya karunia iman, nekat namanya. Nah, beda ini gimana? Sukar. Hasilnya ya. Bisa jadi yang nekat itu kebetulan berhasil. Kebetulan berhasil. Bukan karena imannya, kebetulannya berhasil. Ya, ini memang ada semacam, kalau dalam bagian ini memang ada banyak celah-celah lah ya. Untuk kita bisa tahu ini karunia iman atau tidak, memang tidak gampang ya. Tapi memang ada orang yang diberikan karunia iman semacam itu. Di dalam doanya dan lain sebagainya. Bisa ada semacam itu ya. Lanjut ke karunia yang keempat. Karunia kesembuhan. Memang ada di dalam reform itu ada dua aliran ya tentang mujizat itu ya. Ada yang mengatakan semua mujizat dan kesembuhan tidak ada lagi. Stop. Tapi ya ada yang sebagian reform ya tetap percaya, tetap ada. Nah, bagi saya bagian yang kedua, tetap ada. Jadi kalau membaca tulisan-tulisan blog reform yang kemudian mengatakan semua karunia mujizat kesembuhan stop, ya jangan kaget, memang ada yang begitu ya. Tapi saya termasuk yang tetap mengakui bahwa karunia mujizat itu masih ada termasuk kesembuhan. Ada. Karena tidak ada satu ayat yang eksplisit maupun implisit yang bisa dipertanggungjawabkan untuk mengatakan itu semua sudah berhenti. Tidak ada. Nah termasuk karunia kesembuhan itu masih ada sampai sekarang, saya yakin itu. Apa itu karunia kesembuhan?
Ya orang diberikan karunia oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang lain. Tanpa obat. Cukup didoakan. Sembuh. Ada. Mungkin jarang. Tapi saya yakin itu ada. Atau jangan-jangan saya ya? Atau jangan-jangan saudara ya? Pernah enggak menyembuhkan orang? Doa, amin, orangnya sembuh. Atau amin, orangnya meninggal. Sembuh itu ya, sembuh. Karunia itu ya. Itu karunia kesembuhan atau karunia penjemput nyawa. Saya yakin di Zoom ini ada yang ketawa, pasti ada ketawa di Zoom ini. Tapi memang ada orang yang diberikan karunia kesembuhan itu ada. Seperti Yesus melakukannya, seperti para rasul melakukannya, di zaman ini saya yakin masih ada orang yang diberikan karunia kesembuhan. Saya tidak yakin belas. Saya tidak yakin belas sama sekali. Apa sih cirinya orang diberikan karunia? Yang jelas pertama dia harus orang Kristen sejati. Kalau orang ngaku-ngaku menyembuhkan, tapi ditanya, seandainya Anda meninggal dunia hari ini yakin masuk surga? Yakin, nah itu bukan karunia kesembuhan. Jadi kalau benar-benar karunia Roh Kudus ya harus dari orang percaya yang sejati. Yang kedua dilihat dari kesembuhannya. Kesembuhannya itu berangsur-angsur atau langsung seketika. Kalau berangsur-angsur bukan karunia kesembuhan, jelas. Kalau karunia kesembuhan seketika langsung sembuh. Enggak pakai nyicil-nyicil sembuhnya. Lumpuh, doakan. Ini ada hamba Tuhan punya karunia kesembuhan, datang ya. Doakan. Lumayan kaki kirinya bisa digerakin. Nah itu bukan karunia kesembuhan. Kalau karunia kesembuhan, doakan selesai, langsung jalan, dia lari dia. Yesus dalam Alkitab pernah enggak menyembuhkan orang dengan karunia kesembuhan tapi berangsur-angsur? Ada. Orang buta kan langsung dua-duanya melek ya. Enggak pakai minus dulu toh. Yang lumpuh langsung jalan, angkat tilamnya, enggak pakai ngesot-ngesot dulu kan. Jadi orang yang punya karunia kesembuhan itu jelas yang pertama harus orang Kristen sejati, yang kedua dilihat dari kesembuhannya harus seketika terjadi. Bukan berangsur-angsur. Dan biasanya enggak kambuh lagi. Kalau ikut KKR ya, wah aku bisa jalan sampai rumah ketika semua sudah sepi. Lemas kambuh lagi. Ya itu bukan karunia kesembuhan itu. Itu cuma apa ya semacam sugesti diri. Ada di tengah keramaian itu ada semacam semangat gitu. Tapi gitu semua sudah netral, emosinya sudah normal, ya sakit lagi dia. Jadi dilihat dari kesembuhannya. Yang ketiga, orang yang punya karunia kesembuhan ini bukan menetap seumur hidupnya dan bisa dipakai kapanpun kepada siapapun. Ngerti ya? Jadi orang yang punya karunia kesembuhan, karunia itu tidak menetap kepada dirinya seumur hidupnya sehingga bisa dipakai kepada siapapun dan kapanpun. Tidak bisa. Misalnya komorti, diberikan karunia kesembuhan. Itu bukan seperti gelar dokter begitu loh. Kalau orang sudah kuliah 5 tahun segala macam kan ada DR dokter ya. Nah kalau komorti misalkan diberikan karunia kesembuhan, itu bukan menjadi sebuah titel ya. Aduh, master kesembuhan. Enggak begitu. Lalu buka praktek. Dibuka praktek kesembuhan setiap hari. Enggak ada begitu, enggak ada. Karunia kesembuhan tidak pernah menetap kepada diri seseorang sehingga bisa dipakai kapanpun kepada siapapun. Enggak bisa begitu, enggak ada begitu. Iya, bukan bisa hilang. Allah memang tidak menyembuhkan adanya orang. Dan tidak menyembuhkan setiap waktu. Karunia itu diberikan ya melalui seseorang untuk siapa yang memang Allah tetapkan untuk sembuh secara mujizat. Tidak semua orang itu akan disembuhkan dengan mujizat. Ingat Yesus ya waktu di kolam Bethesda. Ada berapa banyak orang sakit di sana? Banyak. Yang disembuhkan berapa?
Karunia kesembuhan tidak pernah ditujukan untuk menyembuhkan seadanya orang kapanpun, dimanapun. Tidak. Kalau itu terjadi semacam itu, harusnya Paulus, Petrus, itu akan melakukan itu terus. Tapi Paulus sendiri pernah punya sahabat yang namanya Epaphroditus. Ternyata sakit. Paulus pernah nasihati kepada Timotius, pencernaanmu kurang baik ya, minumlah anggur sedikit. Loh, kenapa enggak langsung mujizat aja? Minumlah ini healing waternya Paulus. Ya karena memang Paulus itu luar biasa, dia memang punya karunia kesembuhan loh. Memang Paulus pernah menyembuhkan orang sakit, iya pernah. Iya pernah. Tapi tidak berarti karunia itu menetap pada dirinya sehingga dia bisa menggunakan karunia itu menyembuhkan siapapun dan kapanpun. Tidak. Ini karunia itu diberikan oleh Tuhan, dia hanya sebagai alatnya saja. Sehingga kepada siapa Tuhan mau menyembuhkan secara mujizat, ya kepada orang itu saja diberikan. Sehingga salah besar ya. Kalau orang itu mengagung-agungkan seseorang yang dianggap punya karunia kesembuhan lalu berbondong-bondong datang ke sana semua. Lalu minta disembuhkan semua. Tidak ngerti kitab suci. Karunia kesembuhan tidak pernah semacam itu. Dia bisa ada pada diri seorang, tapi tidak permanen. Itu hanya bisa bekerja kalau Allah menghendakinya. Kepada si A atau si B atau si C yang memang Allah mau menghendaki sembuh dengan mujizat. Dengan kesembuhan ilahi. Kalau enggak ya enggak. Tidak seadanya orang sakit ketemu Paulus sembuh. Ya tadi contohnya Timotius loh disuruh minum anggur. Zaman dulu belum ada probiotik ya. Jadi pakainya anggur sedikit. Itu memang bagus untuk pencernaan. Ya. Kalau dalam Yakobus itu panggillah penatua supaya diolesin minyak. Itu bukan minyak urapan zaman sekarang. Itu gantinya obat. Zaman dulu enggak ada obat-obat kimia. Sehingga minyak dipakai sebagai obat. Minyak tawon. Ya, pokoknya sebagai obat. Jadi kalau zaman sekarang orang mengagung-agungkan ini minyak urapan. Kamu pengen beli mobil, olesi mobil itu pakai minyak urapan. Gila. Nah itu ada minyak tuh. Minyak urapannya si Debbie. Oh ini salah kaprah luar biasa loh. Aduh banyak gereja dan luar biasa gereja besar itu ya. Jemaatnya puluhan ribu atau ratusan ribu itu. Tergila-gila dengan minyak urapan, dengan mujizat kesembuhan dan sebagainya. Tak ngerti apa yang Alkitab ngomong tentang itu. Sayang sekali ya. Jadi itu karena kesembuhan semacam itu saudara sekalian ya. Tidak pernah permanen lalu bisa digunakan kapanpun kepada siapapun. Tidak. Orang yang akan disembuhkan secara mujizat itu tidak semua. Tidak semua. Kita boleh berharap Tuhan pengen dong sembuh secara mujizat, ya boleh saja. Tapi keputusannya tergantung Tuhan. Apakah Tuhan mau sembuhkan pakai mujizatnya atau pakai cara biasa. Kadang-kadang kita ini membatasi karya Tuhan. Tuhan harus pakai mujizat loh. Emangnya Tuhan tidak bisa pakai cara lain apa? Tuhan sembuhkan kita bisa pakai berbagai macam cara kok. Natural, mujizat, ya terserah dia lah. Ya, atau bahkan tidak menyembuhkan itu haknya dia juga kok. Hidup kita kan miliknya dia. Dan dia bisa pakai kita untuk kemuliaannya dalam segala macam kondisi kita. Ya. Jadi jemaat tidak usah tergiur dengan model-model begitu ya. Ada di sini yang sudah pesan healing water. Ini air sudah didoakan. Kekristenan ke model perdukunan gini ya. Nyedihkan sekali. Mending air putih aja di rumah ya. Sebelum minum obat doa ya. Tidak usah menggunakan media-media tertentu semacam sebagai jimat ya. Tak ada ajaran Alkitab semacam itu. Tidak ada. Kita lanjut yang karunia yang kelima. Karunia mujizat. Ini memang dibedakan dengan karunia kesembuhan ya. Karena karunia mujizat lebih luas ya.
Mujizat, kesembuhan secara spesifik. Memang karunia kesembuhan sifat mujizat tapi spesifik. Kalau karunia mujizat yang bagian itu lebih luas. Lebih luas. Bukan hanya bicara penyakit, ya, tapi bicara banyak hal yang sifat mujizat lah. Ada di sini yang pernah mengalami mujizat selain kesembuhan? Wah, saya mengalami mujizat loh. Setiap kali habis makan, saya kenyang. Itu bukan mujizat. Kita jarang ya. Saya termasuk orang yang jarang ngalamin mujizat. Bukan jarang, mungkin nggak pernah ya. Pernah atau nggak pernah ya? Ada yang punya pengalaman? Mengalami mujizat? Oke. Tapi itulah ya kira-kira ya. Pokoknya suatu karunia supranatural yang selain kesembuhan. Lalu yang berikutnya karunia bernubuat. Nah, seringkali orang bicara karunia bernubuat itu selalu dianggap sebagai orang-orang yang meramal masa depannya. Tahun 2005, Indonesia resesi, katanya Dautoni. Saya mendengar Tuhan berkata, waduh model begini masih laku zaman sekarang ya. Dianggap ini karunia nubuat. Tapi tidak, saudara. Karunia nubuat itu bukan seperti itu sebenarnya. Karunia bernubuat itu sebenarnya adalah karunia menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan entah itu yang menegur, menghibur, menguatkan, atau memperingatkan. Nubuat ini kan tugasnya para nabi pada waktu PL kan. Nabi menerima firman Tuhan, disampaikanlah kepada umat Tuhan. Kamu sudah salah, kamu sudah melanggar. Nanti ke depan terjadi. Waspadalah, hati-hatilah, nanti akan terjadi. Ini nubuat, yaitu menerima pesan Tuhan lalu disampaikan. Nah, karunia bernubuat itu semacam itu. Jadi secara simpel itu sebagai menyampaikan firman Tuhan. Meskipun kita tidak punya jabatan nabi. Tapi fungsi kenabian tetap harus berjalan zaman ini. Menyampaikan kehendak Tuhan itu fungsi kenabian ya. Tidak, jabatan nabi berhenti. Tidak ada nabi liming, tidak ada. Nabiah liming tidak ada. Ya. Tapi liming memiliki fungsi nabi boleh ya. Nyampaikan peringatan Tuhan, teguran Tuhan boleh. Hah? Harus ada karunia. Kalau dikasih karunia, ya. Jadi karunia bernubuat seperti itu ya. Jadi jangan bayangkan karunia bernubuat itu seperti seorang peramal ya. Nanti. Menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan. Itu sebenarnya adalah semacam nubuat juga ya. Oke, lanjut ke karunia yang ke-7. Karunia membedakan roh. Nah, apa yang saudara pikirkan dengan karunia ini? Membedakan roh. Penglihatannya, penampakannya. Aku merasakan merinding. Kenapa tiap kali aku masuk rumahmu kok aku merinding ya? Oh ternyata aku lagi demam. Lagi merinding. Lagi kurang sehat. Apa itu karunia membedakan roh? Apakah bisa tahu ini rohnya tuyul, rohnya jin? Bukan itu. Karunia membedakan roh ini justru di luar apa yang mungkin kita pahami selama ini. Itu bisa membedakan pengajaran asli dan palsu. Bisa membedakan ini hamba Tuhan sejati atau yang palsu. Ini pengajar benar atau tidak benar. Membedakan roh di situ. Jadi bukan roh dalam pengertian spirit ya, bukan ya, tapi membedakan yang semacam itu ya. Seperti yang jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus pada Wahyu pasal 2 itu mereka dipuji oleh Tuhan karena mereka bisa mencobai. Ya, sehingga mereka menemukan bahwa, oh ini kamu pengajar palsu nih. Kamu rasul palsu. Enggak semua orang bisa begitu. Ya, jadi membedakan roh ini bukan membedakan roh dalam membedakan spirit. Ya,
dunia persetanan ini bukan, saudara. Tapi lebih kepada yang tadi ya, membedakan pengajaran itu, saudara. Ya. Lalu yang tidak asing tentu bagi kita adalah karunia bahasa roh ya. Nah, ingat bahwa bahasa roh di sini dicatat sebagai salah satu karunia. Sudah jam 9 ya. Salah satu karunia. Ingat salah satu karunia dan ingat prinsip karunia tidak bisa diwajibkan kepada setiap orang percaya. Karunia itu diberikan oleh Roh Kudus kepada tiap-tiap orang secara khusus. Sehingga kalau bahasa roh menjadi salah satu karunia, maka berarti bahasa roh tidak wajib dimiliki oleh setiap orang Kristen. Jelas itu sudah, dari prinsip karunianya sudah jelas. Apa itu karunia bahasa roh? Saya masih melihat beberapa penulis yang reform masih membedakan dua macam bahasa roh. Dia membedakan bahasa roh yang ada dalam Kisah Rasul 2 dengan bahasa roh yang ada dalam 1 Korintus pasal 12. Sehingga bagi dia, ada bahasa roh yang memang bahasa manusia, seperti yang Kisah Rasul pasal 2. Tapi memang juga ada bahasa roh yang dalam tanda kutip bahasa malaikat, yang tidak ada orang ngerti. Masih ada yang berpikiran seperti itu, tapi menurut saya tidak. Bahasa roh cuma satu macam, tidak dua macam. Macamnya apa? Macamnya di Kisah Rasul pasal 2. Sehingga sebenarnya kan terjemahnya bukan bahasa roh sebenarnya kan, bahasa lidah. Kalau pakai terjemahan Yunani itu bukan bahasa roh sebenarnya, tapi bahasa lidah. Lidah manusia, bahasa manusia sebenarnya. Seperti para rasul yang mengalami itu, hanya dia berbicara dalam bahasa tertentu yang tidak pernah dia pelajari sebelumnya. Sehingga orang-orang lain yang tahu bahasa itu heran, loh kok bisa dia ngomong begitu ya? Kok bisa aku ngerti ya? Itu bahasa roh memang cuma satu macam itu. Lalu mungkin pengajar yang mengajarkan ada dua macam bahasa roh, mungkin dia salah mengerti apa yang Paulus ngomong. Waktu Paulus ngomong bahasa roh kepada jemaat di Korintus kan dia ngomong begini, orang yang berbahasa roh itu bicara kepada Allah, tidak ada yang ngerti. Nah sebenarnya Paulus itu lagi menyindir sebenarnya. Lagi nyindirin orang di Korintus yang merasa bahwa dia punya bahasa roh itu berarti rohaninya paling tinggi, paling dekat sama Tuhan. Nah Paulus sebenarnya sedang nyindir mereka sebenarnya. Bukan menyatakan bagaimana bahasa roh itu, bukan. Tapi lagi nyindir mereka. Rasa lebih dekat sama Tuhan dengan bahasa rohnya. Jadi itu kalimat-kalimat sindiran yang mungkin diartikan secara berbeda saja ya. Tapi sekali lagi bahasa roh satu macam aja, yaitu bahasa manusia dalam dunia kok. Yang belum pernah dipelajari, tapi dia bisa mengatakannya. Karena itu jelas ya sekali lagi ya, bahasa roh yang ada di berbagai gereja zaman sekarang, mayoritas pasti palsu, dipastikan pasti palsu. Loh, Musa tidak takut menghujat Roh Kudus? Tidak, saya yakin pasti palsu. Kenapa ya? Lagi-lagi ya, suku kata yang diulang-ulang itu bukan bahasa. Sederhana saja, bahasa itu ada kalimatnya, ada konteksnya, ada ceritanya. Kalau suku kata diulang-ulang terus itu apa? Pasti itu palsu. Apalagi bisa diajarkan, apalagi diharuskan, itu menambah kepalsuan. Apalagi prakteknya yang melanggar firman Tuhan nanti kita baca, itu pasti palsu. Lalu ada karunia yang terakhir dari 9 karunia dalam 1 Korintus 12 ini, karena menafsirkan bahasa roh. Menafsirkan bahasa roh. Jadi bisa jadi orang-orang yang ada di satu ibadah itu tidak ngerti, ngomong apa sih orang ini. Maka perlu ada yang menafsirkannya. Supaya apa? Supaya dimengerti. Nah, kalau kita membaca semua tulisan Paulus tentang karunia, ketika membicarakan bahasa roh selalu menekankan penafsiran. Kenapa Paulus menekankan itu? Karena ingat prinsip karunia itu adalah untuk kebersamaan. Supaya membangun satu dengan yang lainnya. Sehingga kalau bahasa roh harus ada yang menafsirkan supaya apa? Supaya dimengerti.
Supaya orang ngerti, oh maksudnya ini. Sehingga orang dibangun imannya. Maka Paulus ngomong, aku sih bisa bahasa roh banyak. Tapi aku lebih suka 2-3 kali mengerti. Daripada ribuan bahasa roh yang orang tidak ngerti. Karena ingat prinsip karunia itu kebersamaan. Bukan menikmati diri sendiri. Tidak, itu salah kaprah. Ya. Karunia itu tentang kebersamaan. Bukan tentang menikmati sendiri. Sehingga setiap kali bicara bahasa roh, Paulus selalu menekankan masalah harus ada yang menafsirkan. Ini ayatnya yang banyak dilanggar oleh gereja-gereja masa kini ya. 1 Korintus pasal 14 ayat 27-28. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah berapa? 2 atau sebanyak-banyaknya 3. Apalagi seorang. Dan harus ada seorang lagi untuk menafsirkannya. Gimana kalau tidak ada? Hendaknya mereka yang berbahasa roh itu berdiam diri dalam ibadah atau pertemuan jemaat. Dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Ya, aturan penggunaan karunia bahasa roh dalam ibadah ya. Sangat jelas sekali. Zaman sekarang, siapa yang disuruh bahasa roh? Semuanya. Rame-rame ya. Ayo semua menyembah Allah. Bahasa roh semua. Mana ini ayatnya ngomong 2 paling banyak 3. Itu pun 3 orang ini gak boleh sama-sama ngomong. 1 ngomongnya. Gantian dulu. 1 selesai, 2 selesai, 3 selesai. Dan ada catatan harus ada yang nafsirkan. Contoh Steve. Saya itu bukan menghilangkan kesadaran. Tetap ada kesadaran dia bisa menguasai diri. Apa buktinya? Disuruh diam kok. Kita ngomong gini, dari nafsirin, diam. Berarti bukan sesuatu yang gak bisa direm gitu. Akal budinya masih jalan. Ya tentu kalau dalam ya orang yang diberikan karunia bisa menyela. Saya di gereja kita tidak ada karunia beginian. Coba kalau ada ya, coba bahasa roh. Hoyan, kasih kode. Langsung. Tuhan gini. Keren ya. Tapi itu enggak kasih karunia itu di gereja kita. 20 tahun pelayanan enggak ada begitu di sini. Cobalah. Siapa mau dikasih karunia begitu. Enggak ada ya. Lanjut ya. Sampai mana tadi? Ya, jadi harus ada yang nafsirkan. Dan kalau tidak dinafsirkan harus diam. Praktek sekarang, tidak ada yang nafsirkan pun langsung terus, jalan terus. Ya. Mengapa ini penting? Di dalam ayat 23 dikatakan apa? Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Jadi di sini apa yang dipentingkan Paulus? Penafsirannya, supaya kalau ada orang baru dia ngerti, lagi ngomong ini toh. Ingat ya, yang paling Paulus pentingkan itu adalah orang mengerti, orang diberkati, orang terbangun, itu. Sehingga karunia bahasa roh harus ada yang menafsirkannya di dalam konteks ibadah itu, harus. Jadi sekarang jangan pernah percaya terhadap pengajar-pengajar yang mengatakan bahasa roh itu adalah satu tanda kerohanian kita paling dekat sama Tuhan. Tidak ada begitu. Kalau kita perhatikan semua urutan karunia selalu bahasa roh paling belakang. Selalu paling belakang. Kenapa paling belakang? Ya tidak diutamakan sebenarnya. Tapi yang paling depan, itu kebanyakan tentang firman Tuhan.
pengajaran, nubuat, segala macam itu ada di atas. Karena sekali lagi karunia diberikan bukan untuk kepuasan pribadi, tidak sama sekali, tapi untuk membangun, untuk kebersamaan. Untuk apa kita ribuan bisa bahasa roh, tapi orang tidak ngerti, tidak ada guna sebenarnya. Jadi salah sekali kalau orang mengajarkan karunia bahasa roh itu apa ya? Doa dengan bahasa roh itu doa yang paling manjur. Karena tidak bisa disabotase setan katanya. Setan pun tidak ngerti. Jangankan setan, Tuhan juga tidak ngerti kok. Bahasa roh model begitu, apa kamu mau apa? Saya wala-wala begitu, Tuhan juga tidak ngerti maksudmu apa gitu ya. Aduh, zaman sekarang, bukan zaman sekarang, dari dulu ya begitu ya. Tapi sekarang ya masih aja banyak pengikutnya, saudara ya. Oke, jadi itu tentang karunia menafsirkan bahasa roh tadi ya. Kita lanjut. Apakah 9 karunia roh ini merupakan seluruh karunia yang ada? Jawabannya, ya atau tidak? Tidak. Jadi meskipun dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 11 ada 9, bukan berarti cuma 9. Ini 9 itu sebenarnya mewakili semua karunia. Yang ingin menekankan, ini loh karunia-karunia itu ada untuk membangun jemaat. Misalnya kita baca pasal 12 1 Korintus ayat 28. Di sana ada karunia-karunia yang di luar dari 9 itu. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin. Melayani, memimpin kan tidak ada loh di sebelumnya, tapi ada di sini. Karunia juga. Karunia melayani. Tentu bukan pelayanan dalam pengertian biasa ya. Tapi melayani orang pribadi lepas pribadi. Jadi kalau ketika di gereja, ayo siapa mau melayani? Saya tidak punya karunia melayani. Bukan itu maksudnya, bukan. Ini melayani apa ya, person to person secara personal touch lah ya. Tidak semua orang bisa kan? Tidak semua orang bisa dengerin toh. Ada orang ketika dicurhati, tidak tahan. Ngomel terus ya. Ada yang begitu saudara. Tapi ada orang yang bisa dengerin dengan baik. Gitu. Ada ya. Memimpin. Ya termasuk jadi diaken, jadi pengurus komisi. Tidak semua orang diberikan karunia itu kan. Ya. Di dalam Roma 12 ayat 4-8 itu ada banyak karunia yang tidak ada di daftar yang 1 Korintus pasal 12 ayat 7-11 itu. Yang huruf merah itu ya. Karunia melayani, baiklah melayani, mengajar, menasihati, baiklah menasihati, berbagilah dengan ikhlas, mau memimpin, lakukan dengan rajin, tunjukkan kemurahan, lakukan dengan sukacita. Ini berbagai macam daftar lagi yang di luar dari 1 Korintus tadi. Jadi memang berarti 9 itu bukan berarti hanya 9, tapi 9 itu wakil dari semua karunia yang ada di dalam tubuh Kristus. Ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang penting-penting ini. Kalau kita membaca dalam bagian tadi ya, itu berulang kali dikatakan karunia itu diberikan oleh Roh Kudus. Itu bukan hasil kita berdoa puasa. Itu tergantung Roh Kudus mau kasih atau enggak. Kita boleh minta karunia enggak? Iya, kalau boleh atau enggak ya boleh-boleh aja sih. Cuma jangan maksa. Tuhan, aku pengen karunia. Apa? Musik, nyanyi. Supaya suaraku yang jelek ini tiba-tiba berubah. Ya kalau sekedar boleh sih boleh aja, tapi jangan maksa ya. Karena prinsipnya tadi diberikan secara khusus tergantung kedaulatannya Roh Kudus. Sehingga penting untuk dicamkan, semua karunia itu diberikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang kasih. Bukan hasil kita minta, tapi Dia yang kasih. Ya, karena itu dalam 1 Korintus 12 ayat 8-11 itu yang huruf merah itu ya, tulisan warna merah. Roh memberikan,
Roh yang sama memberikan. Ia memberikan, 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 memberikan. Dan seterusnya, memberikan. Apa pentingnya kita me-highlight bagian ini? Bahwa karunia-karunia itu adalah pemberian Roh Kudus. Berarti bukan kehebatan orang yang punya kan? Itu poinnya. Bukan kehebatan orang yang punya, tapi pemberian dari Roh Kudus. Apa pentingnya kita untuk meng-highlight bagian ini? Bahwa karunia itu diberikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang kasih. Yang pertama, untuk mencegah orang-orang Kristen yang punya karunia yang hebat menjadi sombong. Memang diakui ada karunia yang menonjol dan ada karunia yang di balik layar ya. Ada karunia-karunia yang terlihat. Apa contohnya karunia yang terlihat? Musik, nyanyi, ngajar, khotbah, mimpin. Yang menjadi sorotan loh ya, lampu sorot itu. Hati-hati. Ingat itu diberikan Roh Kudus. Kita cuma orang yang menerima. Dia yang kasih, kalau dia tidak kasih kita tidak punya. Karena itu jangan sombong dengan karunia apapun. Secara khusus yang hebat-hebat tadi. Siapa yang ngomong begitu? Iya, ada yang menonjol dan ada yang tidak menonjol. Wayo, dapat semuanya. Cuma ada karunia yang terlihat sebagai sorotan lampu, ada yang di belakang layar. Semua dapat, ya jangan salah ya. Sehingga 1 Korintus 4 ayat 7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Yang punya karunia hebat itu. Dan siapakah engkau dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Itu kan kamu terima semua yang kamu punya. Kamu diberi semua itu karunianya. Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri? Seolah-olah engkau tidak menerimanya, seolah-olah itu adalah hasil usahamu sendiri. Wah, jadi Paulus menegur ya. Orang-orang yang sombong dengan karunianya, maka ditegur. Emangnya karena kamu penting maka Roh Kudus kasih? Bukan. Tapi kedaulatannya dia yang kasih. Yang pilih kamu dengan karunia apa, itu mutlak Roh Kudus. Kamu yang dikasih, sehebat apapun karunia itu, tidak layak untuk sombong. Karena kamu cuma dikasih. Kamu cuma terima. Kalau kamu tidak dikasih, kamu tidak punya. Di Roh Kudus itu, bukan kitanya. Hati-hati ya. Jangan pernah sombong dengan karunia yang Tuhan beri. Kita cuma diberi. Ya. Jadi penting untuk mengingat karunia itu diberikan oleh Roh Kudus. Untuk apa? Untuk mencegah orang Kristen meninggikan apalagi mendewakan hamba-hamba Tuhan atau tokoh gereja karunia-karunia yang hebat. Jangan. Ada mungkin yang sangat fanatik ya terhadap hamba-hamba Tuhan atau tokoh-tokoh tertentu. Dianggap luar biasa pinter, jenius. Talentanya banyak sekali, hebat dia. Ingat, Roh Kudus yang hebat. Bukan orangnya yang hebat. Kalau Roh Kudus tidak kasih, dia tidak punya. Hati-hati. Jangan pernah mengidolakan seorang pun. Jangan. Jangan. Sehebat-hebatnya orang itu. Saya ngomong gini bukan karena saya tidak hebat ya. Musuh sih tidak hebat makanya ngomong begitu. Tidak ada urusan dengan saya saudara ya. Musuh sih tidak terkenal makanya ngomong begitu. Coba nanti kalau terkenal ya. Tidak ada urusan. Ini ajaran firman Tuhan kok. Ya, jadi jangan pernah mengidolakan sesuatu. Kehebatannya mereka itu semua karena Roh Kudus. Roh Kudus yang kasih, dia cuma terima. Ya, jadi karena kalau sudah mengidolakan, mendewakan tuh bahaya.
Kadang-kadang yang diidolakan, yang didewakan salah pun dianggap benar. Itu celakanya kan begitu loh. Kalau orang sudah mengidolakan, mendewakan itu ya. Sehingga bukan lagi sola scriptura itu ya. Jadi sudah sola yang lain begitu. Ingat bahwa itu karunia diberikan oleh Roh Kudus. Pujilah Tuhan yang kasih kepada orang itu. Bukan puji orangnya. Pujilah yang kasih, yaitu Roh Kudus. Bukan orangnya. Jadi jangan sombong, juga jangan mendewakan apapun. Ya. Bahwa itu diberikan oleh Roh Kudus, itu supaya juga membuang rasa minder dari diri orang Kristen yang punya karunia yang kelihatannya tidak berarti. Aduh, aku ini sudah coba cari-cari apa karuniaku, ya ini cuma begini-begini aja. Tidak kayak dia itu sering di mimbar gereja ya. Kalau kau Firman bukan hanya sering di mimbar, dia suka buat mimbar. Sudah 2 udah dia buat ya. Karunia itu juga ya. Bakat tukang yang jadi karunia untuk pelayanan. Jangan minder ya. Karena sekecil apapun karunia, ingat itu dikasih oleh Roh Kudus. Jangan lihat kecilnya karunia, lihatlah yang ngasih. Mungkin bagi orang yang cukup berada, sepeda itu bisa beli 100 lah, atau bahkan bisa beli pabriknya lah. Tapi kalau yang ngasih Jokowi, wah berharga ya. Tergantung yang memberi siapa kan. Karunia juga begitu. Sekecil apapun kita anggap karunia kita, ingat siapa yang kasih. Yang kasih itu Roh Kudus. Tuhan yang kasih. Jangan minder. Tidak boleh minder dengan karunia yang Tuhan kasih. Sekecil apapun. Bahkan sangat tidak terlihat. Tak apa-apa. Bersyukurlah. Maksimalkan. Ya. Ingat itu dari Roh. Yang berikutnya, mengapa penting untuk mengingat bahwa karunia itu diberikan Roh Kudus untuk mencegah iri hati terhadap yang lain. Tidak usah iri dengan karunia orang lain ya. Tak iri hati. Jangan. Akui saja, oh iya karunia itu aku tidak punya. Mungkin kita saling melengkapi kok. Tidak pakai iri-irian gitu ya. Karena ingat itu diberikan Roh Kudus secara khusus. Karunia-karunia ini bukan untuk digunakan bagi kepentingan diri sendiri. Tetapi untuk membangun gereja dan membawa orang kepada Kristus. Dan karena campuran karunia pada tiap orang unik, maka tidak ada tempat untuk membanding-bandingkan atau untuk iri hati dalam tubuh Kristus. Kita harus bercerita dengan karunia setiap anggota dan mengucap syukur kepada Tuhan atas begitu banyak ragam alat yang telah Ia berikan kepada kita. Bersyukurlah untuk karunia yang Tuhan berikan kepada kita, bersyukur juga untuk karunia yang Tuhan berikan kepada orang lain. Jadi ucap syukurnya bukan hanya untuk diri kita ya. Dan ucap syukur untuk rekan-rekan kita yang diberikan karunia yang berbeda, bahkan lebih dari kita. Bersyukurlah untuk mereka. Karena poinnya adalah tubuh Kristusnya, kebersamaannya jadi poin besarnya. Bukan siapa hebat, bukan. Ya. Yang berikutnya. Untuk menekankan bahwa orang-orang Kristen harus bersatu dan bekerja sama. Karena karunia itu merupakan pemberian dari Roh yang satu dan yang sama. Kerjasama. Tidak boleh saling menghina, menjelekkan, tapi bekerja sama. Ingat itu diberikan oleh Roh Kudus yang sama. Apa sih pemberian karunia Roh Kudus? Tadi sudah singgung ya, kita lihat ini. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Pasal 14 ayat 5, 1 Korintus, sebab semua orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Ya, ingat ya, Paulus ini lebih menjunjung atau dalam konteksnya meninggikan yang bernubuat dari bahasa roh, karena konteksnya orang-orang Korintus itu dengan bahasa roh demikian rupa, ya, mendewakannya. Sehingga Paulus harus ngomong supaya mengkoreksi pandangan mereka yang keliru. Kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi intinya adalah kepentingan bersama, jemaat dibangun. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah.
untuk melayani satu dengan yang lainnya. Jadi karunia rohani diberikan bukan untuk diri kita, tapi untuk gereja, untuk tubuh Kristus, untuk kebersamaan. Charles Hodge, untuk kepentingan bersama, ini adalah tujuan umum dari karunia-karunia ini. Mereka tidak dirancang hanya atau terutama untuk kebaikan, apalagi untuk kepuasan. Dari karunia-karunia ini, tetapi untuk kebaikan dari gereja. Sama seperti kemampuan untuk melihat bukanlah untuk kebaikan dari mata, tetapi untuk orang itu. Karena itu pada karunia-karunia Allah yang bersifat mujizat diselewengkan dengan cara untuk peninggian diri sendiri, memperbesar diri sendiri. Itu merupakan suatu dosa terhadap pemberi karunia-karunia itu maupun terhadap mereka bagi keuntungan karunia-karunia dimaksudkan. Sekali lagi, karunia itu tujuannya untuk kebersamaan, untuk kepentingan tubuh Kristus. Orang yang berani sombong dengan karunia-Nya, dia berdosa terhadap pemberi karunia itu. Karena karunia tidak pernah diberikan untuk orang menikmati, lalu kemudian untuk mengejar nama besarnya. Tidak pernah. Karena itu karunia memang harus selalu disertai dengan buah ya. Kalau orang punya karunia roh yang luar biasa tapi buah rohnya tidak nampak, jadi sombong. Dia tidak bisa menguasai dirinya, tidak bisa mengenali siapa dirinya. Jadi berkaitan sebenarnya antara karunia dan buah ini harus dua-duanya sama-sama diseriusi ya, diperhatikan dengan serius dalam hidup kita ya. Yang terakhir, jika saudara datang ke gereja dan tidak melakukan apa-apa selain datang, saudara sesungguhnya sedang melanggar kehendak dalam hidupmu. Kenapa dikatakan melanggar? Ya Roh Kudus kasih kok. Roh Kudus kasihnya adalah supaya digunakan untuk kebersamaan tubuh Kristus melalui gereja Tuhan. Sehingga kalau kita tidak lakukan apapun ya, berarti kita melanggar. Melanggar akan kehendak Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus punya kehendak, kamu kukasih karunia, kamu pakai untuk gereja, kamu pakai untuk tubuh Kristus. Itu tujuan dari karunia. Mari kita yang sudah mengenali karunia kita, gunakan itu. Kita yang belum mengenali karunia, cari tahu karunianya apa, lalu pakai. Kita yang sudah kenali karunia dan belum pakai untuk pelayanan, pakailah untuk pelayanan. Sehingga kalau semua jemaat bisa kenali karunia dan menggunakan semua dan menggunakan secara maksimal untuk pelayanan, maka pekerjaan Tuhan akan luar biasa. Oke, saya berhenti di sini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Boleh kok. Silakan. Selamat malam semuanya. Malam kok. Saya Joni. Iya, Pak Joni. Masalah karunia spiritual. Iya. Tadi sudah dijelaskan sama Mose. Nah, ada satu pernah saya lihat, ini orang Sumatera Utara, Medan. Dia satu keluarga besar, dia Kristen. Nah, tapi dia bawaan dari lahir, dia sudah punya salah satu ya kayak spiritual itu, kayak apa namanya, punya indera keenam gitu, Muse. Ya. Indigo. Ya, semasa gitulah. Jadi dia begitu dewasa, sering diundang ke stasiun TV dan sebagainya. Salah satu artis juga mungkin ya. Nah, yang saya pertanyakan, apakah dia bisa dibilangi mendapatkan karunia spiritual? Dan apakah dia bersekutu? Tanda kutip. Padahal dia bawaan dari lahir katanya. Ya. Begitu. Makasih. Jadi kalau ada orang yang bisa lihat setan, salah satunya, lihat hantu, justru saya doakan supaya bisa lihat. Nah, ya. Karena itu tidak termasuk karunia sebenarnya.
Iya, bisa ada seperti itu. Karena pernah di jemaat kita ada seperti itu. Anaknya kalian bisa lihat. Saya malah doakan bangkit dalam nama Yesus kok. Bukan karunia itu. Ya justru itu menurut saya gangguan sebenarnya. Iya. Keluarga besar Kristen. Iya. Cuma kalau papa saya itu bukan lihat yang model begitu ya, lihat sundel bolong lah, lihat gendruwo, bukan itu. Cuma papa saya itu dulu punya karunia itu bisa bukan mendengar. Bukan. Tapi ada satu jemaat itu ya merasa rumahnya sering diganggu. Tapi papa saya enggak lihat siapa yang ganggu, modelnya kayak apa ya, kepalanya besar kah, kecil kah, ya enggak. Cuma waktu ke sana papa saya almarhum cuma berdoa. Waktu doa itu semacam mendapat satu keyakinan bahwa di atas ada jimat. Di loteng. Betul, dibuka ada jimat di situ. Ya itu beda dengan yang indigo atau indera keenam tadi, beda. Kalau itu memang itu ada karunia, kan di mana Tuhan memberitahu dia ada sesuatu di rumah ini yang harus diambil. Ya, itu bagi saya karunia. Tapi kalau yang suka lihat-lihat setan itu malah bagi saya ditengking saja itu. Ya, gitu kok ya. JDB? Ya, saya mau tanya Musa tadi bilang ada satu poin menyembuhkan tuh kan. Itu harus langsung gitu saat itu sembuh. Kalau karunia kesembuhan, iya harus begitu. Misalnya kalau kita mendoakan orang, tiba-tiba dia ada prosesnya. Seperti kita pernah doakan seorang, sudah dokter sudah ngomong dia sudah enggak, istilahnya sudah angkat tangan lah. Masa sudah dibilang waktunya lagi. Kita kan terus tapi dia menemukan maksudnya pengobatan, terus tiba-tiba dia sembuh. Itu kan juga bagian dari doa kita misalnya. Nah itu kan tidak langsung secara ada proses. Bisakah itu dikatakan kita punya karunia? Tidak. Karena ciri khas karunia kesembuhan ilahi harus seketika itu juga. Begitu tidak seketika berarti itu bukan karunia kesembuhan ilahi. Ya itu berarti waktunya Tuhan saja belum tiba. Salah diagnosa dokter itu. Salah diagnosa dokter bisa juga. Ya, karunia kesembuhan harus seketika. Kalau tidak seketika pasti bukan karunia kesembuhan. Lagi? Di Zoom tumben sepi. Musa. Oh iya. Kalau yang karunia iman itu kadang agaknya susah dibedakan. Maksudnya yang betul-betul punya karunia atau yang hanya keyakinan saja. Iya. Karena saya pernah bertemu dan waktu anak saya dirawat di Singapura itu banyak bertemu yang seperti itu. Yang berdoa, mengklaim dengan keyakinan iman. Malah waktu saya, ya ini enggak tahu ini karena saya kurang iman atau saya punya karunia iman yang lain. Malah pada saat berdoa yang menghadapi itu, yang ngeklaim pasti sembuh, saya berdoa kiranya iman saya tidak berubah. Akan iman saya, Tuhan punya kedaulatan atas sakit yang dialami anak saya. Malah saya maksudnya ya saya minta pasti punya kerinduan untuk sembuh anak saya, tapi saya mengharapkan pada saat mungkin Tuhan kehendaki kesembuhan itu bukan karena doa orang itu, tapi karena betul-betul Tuhan menghendaki akan kesembuhan bagi anak saya. Betul. Kalaupun tidak, saya tetap beriman bahwa Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan saya. Betul. Jadi untuk orang lain kita sulit untuk menentukan dia punya karunia iman atau tidak. Tapi untuk diri kita bisa tahu. Kita punya atau tidak. Ya, sekali lagi, untuk orang lain kita sulit untuk mengklaim, wah dia sih doanya yakin sih. Saya belum tentu. Tapi bagi diri kita bisa tahu. Kapan kita benar-benar bisa yakin dan begitu yakin terjadi. Atau ya biasa-biasa saja. Memang betul, sulit membedakan. Apakah itu benar-benar karunia iman atau sekedar keyakinan biasa. Atau bahkan sekedar sebuah indoktrinasi dari pengajaran yang keliru, bisa jadi. Tapi paling tidak itu untuk orang lain kita sukar, paling tidak untuk diri kita.
Dan kalau kita tidak punya karunia iman semacam itu juga tidak apa-apa kok. Yang penting kita punya iman keselamatan ya. Iya, yang paling penting itu. Kalau kita doa dan kemudian ya seperti biasa lah ya. Ya tidak apa-apa, tidak masalah juga. Itu namanya karunia kok. Dan harus punya karunia iman yang semacam itu. Tidak mesti, saya juga yakin bahwa karunia iman juga tidak menetap permanen kok. Hanya di bagian-bagian tertentu saja. Orang bisa yakin, kayaknya harus ini, harus ini, harus ini. Gitu. Ya. Yang lain? Iya. Iya. Saya pernah mendoain orang sakit. Besok 2 kali saya doain orang sakit, besok meninggal. Betul, kesaksian saya. Sama. 2 kali saya doain, 2 kali meninggal. Iya. Aduh, nggak mau lagi Besok ya? nggak mau lagi. Pertama itu teman punya kakak sakit di luar Balikpapan. Yang kedua di Balikpapan di rumah sakit Gunung Malang. Iya. Di situ pikir-pikir sakti betul saya. Jadi saya kapok kalau masalah iman itu. Betul, nggak mau lagi saya doain orang sakit. Kita berdoa minta sembuh. Yang ada Tapi dipanggil. yang Maha Kuasa mengendakin. Iya. Nggak mau lagi, itu kesaksian saya kalau mau jadi doa orang sakit kapok. Trauma ya. Untung tidak ada karunia pencabut nyawa ya. Ya, kemudian Oke, Musa, aku mau nanya, tadi Musa mengatakan kan karunia itu kan tidak selamanya menetap ya kan? Yang Kadang-kadang yang mana? maksudnya ada yang menetap, ada yang tidak tentunya ya. Kalau karunia mengajar, khotbah, nyanyi itu biasanya menetap ya. Oh, jadi nggak Tapi semua yang ya? kebanyakan yang tidak menetap itu yang supranatural ya. Supranatural. Kayak kesembuhan, kayak mujizat, itu tidak mungkin menetap permanen. Ya, kalau yang natural kebanyakan menetap ya. Kecuali ya dalam kondisi tertentu ya, kecelakaan atau apa ya bisa tidak menetap ya. Tapi selama yang natural itu jalan mestinya menetap ya. Tapi yang kalau yang supranatural saya yakin tidak menetap. Wah, kalau gitu kita bagaimana membedakan yang tadi Musa bilang kan, yang bakat kita sama dengan karunia yang alami gitu loh Musa. Iya. Jadi begitu bakat itu dipakai untuk pelayanan, itu otomatis karunia sudah. Sudah karunia. Otomatis ya. Otomatis. Dia itu sebagai karunia. Otomatis. Tapi bakatnya tidak pernah dipakai untuk pelayanan, ya sekedar bakat saja. Tidak dikaruniai untuk menjadi karunia berarti. Tapi kalau kita bisa pakai semua bakat dan kemampuan kita untuk melayani, itulah karunia kita. Thank you, Musa. Thank you. Oke, cukup ya. Selamat malam ya. Oke. Terima kasih untuk rekan-rekan yang boleh hadir sini, juga yang setia di Zoom. Mari kita berdoa. Mari di akhir ini kita komitmen sama Tuhan. Tuhan sudah kasih kita karunia. Mari kita gali terus semaksimal mungkin, sebanyak mungkin kita boleh menemukan karunia kita dan gunakan itu untuk memuliakan Tuhan melalui pelayanan tubuh Kristus di gereja Tuhan. Mari kita komit sama Tuhan, kita mohon Tuhan memampukan kita bisa menghidupinya. Tuhan, kami bersyukur boleh membahas karunia karena Roh Kudus pada malam hari ini. Kami bukan hanya semakin tahu bagaimana kebenarannya, tapi kami juga rindu kami menghidupinya. Tuhan, tolonglah kami untuk menemukan sebanyak mungkin karunia yang Kau berikan kepada kami. Dan mampukanlah kami untuk menggunakannya. Bukan untuk diri kami, tapi untuk tubuh Kristus bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami rindu setiap kami boleh Tuhan pakai untuk melayani Engkau. Dan nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Kami boleh melihat pekerjaan Tuhan semakin maju di dalam anugerah Tuhan. Kami sebentar akan beristirahat. Tuhan berkati, berikan istirahat yang baik. Biarlah esok hari kami boleh mengawali hari dengan bersama-sama dengan Tuhan. Bersekutu memuliakan Engkau. Ini doa kami mengakhiri untuk kelas ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam teman-teman.